Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar saya hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Nova, Hadir, Pak. Pahan, Hadir, Pak. Asep, Hadir, Pak. Lutfi, Hadir, Pak. Adi Fikri, Hadir, Pak. Iqmal, Hadir, Pak. Emriskan, Hadir. Saiful. Hadir. Ya, silahkan berdiri dulu semuanya. Yang masih pakai jaket, jaketnya dibuka. Kalau yang pakai topi, topinya dibuka. Dan pakaiannya dimasukkan untuk kerapihan. Seperti biasa, silakan ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, seperti yang minggu sebelumnya Bapak sampaikan, kita akan mempelajari mengenai analisis perbedaan ternak sehat dan ternak sakit. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu operasi dasarnya, yaitu yang pertama menganalisis perbedaan ternak yang sehat dan sakit. Kemudian yang kedua melakukan identifikasi ternak sehat dan sakit, baik itu ruminansia, unggas maupun aneka ternak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan observasi, pengumpulan informasi, dan diskusi, nanti kalian dapat menjelaskan prinsip dan konsep sehat dan sakit pada ternak dengan tanggung jawab, jujur, santun, dan disiplin. Yang kedua, melalui tayangan video dan diskusi, kalian dapat menganalisis ternak sehat dan ternak sakit dengan tepat. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu setelah kalian mengamati di lapangan, nanti ada pengumpulan data, kemudian ada praktek juga. Kalian dapat memilih ternak sehat dan ternak sakit dengan baik dan benar. Ya, sebelum kita mulai masuk ke materi, seperti biasa, nanti yang aktif dalam diskusi atau dalam pertanyaan atau dalam jawab, Bapak kasih nilai plus ya, individu, nanti seperti itu. Nah, sekarang Bapak coba tanya dulu nih di awal pembelajaran. Sudah dibaca materinya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, coba Bapak tanya, apa pengertian ternak sehat? Ya, Pak. Ya, di Suatu keadaan normalnya organ tubuh ternak. Ya, betul jawabannya. Kemudian pertanyaan satu lagi. Siapa yang tahu pengertian ternak sakit? Suatu keadaan abnormalnya organ tubuh ternak. Ya, sudah betul jawabannya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Rizkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ternak dikatakan sakit jika organ tubuh atau fungsi organ tubuh tersebut mengalami kelainan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Ya, berarti kalian sudah memahami ternak sehat dan ternak sakit. Kita beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya Bapak tampilkan rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Seperti biasa kita lakukan diskusi kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seorang peternak domba di kampung mendapati dombanya memiliki ciri-ciri seperti ternak sakit. Di antaranya nafsu makan menurun, mulut kusam, kulit pucat, lesu, matanya tidak bersinar. Peternak tersebut kebingungan karena tidak ada mantri atau dokter hewan di daerahnya. Sedangkan dia sendiri tidak mempunyai peralatan untuk memeriksa domba peternak tersebut. Nah, solusi atau pemeriksaan seperti apa nih yang bisa kalian diskusikan nanti untuk membantu peternak tersebut dalam memdiagnosa ternak dombanya. Nah, untuk pemecahan masalahnya silakan dibagi dua kelompok. Kelompoknya yang sudah ada aja minggu kemarin dibagi dua kelompok, nanti berdiskusi masing-masing. Bapak beri waktu selama 15 menit ya, silakan. Nah, silakan. Sekarang kalian boleh cari informasinya baik dari sumber buku maupun internet, silakan bebas. Kemudian kembangkan solusinya, nanti dipresentasikan ya perwakilan dari kelompok. Nah, waktu diskusinya sudah cukup, sudah 15 menit. Silakan Bapak beri kesempatan kepada kelompok 1 perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Solusi dari kelompok 1 yaitu peternak tersebut dapat melakukan pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi atau melihat dan melakukan palpasi atau meraba. Kelompok 2, silakan. Apabila ada pertanyaan kepada kelompok 1, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya belum paham teknik pemeriksaan secara palpasi. Tolong menjelaskan lebih detail. Palpasi atau perabaan merupakan pemeriksaan yang dilakukan menggunakan telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam. Perabaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perabaan luar dan perabaan dalam. Perabaan luar dilakukan dengan tujuan untuk merasakan permukaan bidang, apakah permukaan itu kasar atau halus, juga untuk merasakan adanya penebalan kulit, bulu rontok, dan sebagainya. Sedangkan perabaan dalam dilakukan untuk organ-organ tubuh bagian dalam seperti uterus, ovarium, ginjal, dan lain sebagainya. Ya, bagus ya diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, siapa perwakilannya? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dari kami yaitu kita dapat memeriksa ternak dengan teknik perkuasi, mengetuk, dan akultasi, mendengar. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh ternak-ternak. Kelompok 1, silakan untuk memberikan pertanyaan atau apapun itu bentuknya, silakan. Bapak beri kesempatan. Saya Pak, saya belum memahami teknik auskultasi. Apa saja yang didengar ketika pemeriksaan ternak? Kemudian berapa suhu tubuh ideal pada ternak domba? Izin menjawab. Ya, nah. Auskultasi merupakan pemeriksaan dengan menggunakan indera pendengaran atau telinga. Digunakan untuk mendengarkan adanya kelainan bunyi pada organ-organ pernapasan dan organ pencernaan. Suhu tubuh ternak domba yaitu sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Ya, bagus jawabannya dan bagus juga untuk diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sesi diskusi sudah selesai. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video demonstrasi pemeriksaan fisik pada ternak untuk membedakan ternak sakit dan ternak sehat. Bapak tampilkan videonya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan auskultasi pada jantung sapi. Selanjutnya adalah pemeriksaan temperatur tubuh pada sapi dengan cara memasukkan termometer pada bagian anus.
Nah, itu videonya. Silakan, ada yang bisa memberikan pernyataan mengenai video yang Bapak tayangkan barusan? Saya, Pak. Ya. Jadi yang saya pahami untuk mengetahui ternak sakit atau tidaknya dapat dilakukan dengan 4 metode pemeriksaan, yaitu inspeksi, palpasi, perkuasi, dan auskultasi. Ya, bagus pernyataannya. Nah, selanjutnya sebelum kita praktikum Bapak akan memberikan materi fokusnya dulu supaya nanti lebih memahami lagi. Tadi sudah bagus, tapi supaya lebih memahami lagi, Bapak akan mengulas dan memperdalam lagi materinya. Yang pertama tekniknya itu adalah teknik inspeksi, yaitu dengan cara melihat digunakan untuk mengamati sikap dan kondisi ternak, ya. Bagian luar saja maupun bagian yang agak dalam seperti ke telinga dari di dalam video. Nah, ini merupakan foto teknik melihat, teknik inspeksi. Nah, kemudian yang kedua ada teknik palpasi atau meraba. Jadi menggunakan indera peraba. Ini pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau punggung tangan pada ternak nanti. Ini untuk melihat bagian luar, ini kulitnya kasar atau tidak, kemudian ada penebalan kulit atau benjolan atau bulunya rontok atau tidak nanti. Nah, selanjutnya kalau bagian dalam ini seperti untuk meraba uterus, ovarium, sama ginjal. Ini harus menggunakan perabaan ke dalam rektum, ya, ke dalam rektum ternak. Ini ada contoh fotonya. Nah, ini meraba ke bagian dalam rektum ternak menggunakan metode seperti ini. Kalau palpasi bagian luar, ini contoh pada kelinci, ini bagian luar saja yang dirabanya. Ya, silahkan, ada pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan barusan? Saya, Pak. Ya. Bagaimana cara menggunakan stetoskop? Ya, untuk cara penggunaan stetoskop, tadi di video juga ada, ya. Tadi juga ada. Ini, maaf, Bapak izin membuka pisel, ya. Ini bisa diterapkan di telinga. Kemudian coba ketuk-ketuk oleh kalian. Kalau terdengar, itu berarti sudah bagus. Kemudian nanti tempelkan ke bagian dada sebelah kiri ternak. Nah, kalau manusia juga sama, dada sebelah kiri itu terdengar ada plup gitu. Itu merupakan denyut jantung. Nah, nanti kalian hitung berapa per menitnya, ada berapa detakan jantung pada ternak. Begitupun untuk frekuensi napasnya sama nanti. Kemudian bandingkan dengan denyut jantung normal pada ternak tersebut. Nah, alhamdulillah praktikum sudah selesai. Silahkan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Nah, silakan. Jadi kesimpulannya kita dapat melakukan pengamatan secara sederhana dengan cara yaitu melihat, mendengar, mengetuk, dan meraba. Ya, bagus kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Pak Han. Selanjutnya kita akan melakukan post test. Nanti apabila post testnya sudah selesai, dikumpulkan jawabannya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup sekian. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.